Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami dalam program Diaspora Muhammadiyah yang membahas berbagai perkembangan persyarikatan di berbagai negara. Bersama saya Arina Nurrahma, inilah Diaspora Spesial Ramadan. Kembali lagi bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah, pemirsa. Masih bersama saya Arina Nurrahma dan juga Dr. Muhammad Najib selaku Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh untuk Kerajaan Spanyol. Pak Najib, kita lanjutkan perbincangan kita. Pak Najib, banyak yang penasaran begitu, bagaimana kegiatan-kegiatan hubungan Pak Najib dan juga kader PCM di Spanyol begitu. Mengingat Pak Najib juga merupakan kader Muhammadiyah. Ya, bagi saya adik-adik yang khususnya sedang belajar mengambil S2 dan S3 di Spanyol, itu seperti adik-adik saya kalau di Jakarta atau di Jogja. Mereka bisa datang setiap saat gitu. Saya juga kalau sholat Jumat gitu di musola berinteraksi dengan adik-adik itu. Kalau mereka ada kesulitan juga mereka suka datang ke saya, ya saya bantu sebisanya. Nah, di sini ada cukup besar ya jumlah mahasiswa dari Muhammadiyah, khususnya setelah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta mengirim sekitar 10 orang untuk mengambil S2 dan S3, dan itu baru dimulai tahun yang lalu, dan sebagian besar ternyata di Barcelona, tidak di Madrid. Nah, karena itu dalam 2 kali kunjungan saya ke Barcelona, ya biasalah kemudian mereka bertemu sambil saya undang makan supaya agak bergizi lah. Karena anak di sini walaupun S2, S3, kalau kos-kosan juga kan makanannya pas-pasan. Dan juga sulit untuk bisa menikmati makanan Indonesia karena mereka akan masak apa adanya, yang simpel-simpel saja, sehingga kalau saya datang, saya undang di restoran Indonesia, mereka senangnya setengah mati. Bahkan ada juga kreatif begitu. Jadi saya berikan kebebasan mereka memilih menu apa saja, dan masing-masing memesan, dan biasanya mereka memesan agak banyak gitu, sehingga kalau sisa bisa dibawa pulang. Karena kehidupan di sana juga cukup mahal untuk makan. Kemarin juga mendapatkan informasi dari Ketua PCM di Spanyol begitu, interaksi yang cukup hangat dengan Bapak Dubes begitu, dan sangat dibantu dalam segala macam ketika mereka menjalani kehidupan di Spanyol begitu, Pak Najib. Nah, bisa diceritakan Pak, keunikan apa saja sih aktivitas maupun kuliner yang ada di Spanyol yang kita nih sebagai kader Muhammadiyah dan juga masyarakat Indonesia tentu saja jika ingin melakukan kunjungan ke Spanyol? Sebetulnya kalau punya uang banyak, semua makanan ada ya. Mau makanan Jepang, makanan Cina, makanan Itali, makanan Indonesia, makanan Malaysia, atau makanan Thailand, Vietnam, lengkap semua, karena Spanyol kan kota internasional. Apalagi di Barcelona yang menjadi kota tujuan wisata dan kota perdagangan Spanyol, itu lebih banyak lagi pilihan makanan, termasuk makanan Turki, makanan Lebanon, makanan Jordania. Kuncinya adalah uang. Nah, memang makanan dan tempat tinggal di sini mahal sekali untuk ukuran orang Indonesia, apalagi ukuran orang Jogja ya. Jogja itu kan makanan enak dan murah banyak sekali, tapi kalau di sini ukurannya mahal sekali. Nah, karena itu kalau bagi wisatawan yang hanya tinggal katakanlah 4-5 hari di sini, itu tidak ada masalah, yang penting bekalnya cukup. Baik.
Apa sejauh ini apakah ada warga negara Indonesia yang mengalami kendala gitu ketika tinggal di Spanyol dan juga beberapa wisatawan Indonesia yang terkendala administrasi kemudian mengadu ke KBRI begitu Pak? Permasalahan-permasalahan apa saja biasanya yang ada? Jadi begini ya, tanpa bermaksud untuk memberikan raport negatif ya. Memang sebagian besar wisatawan Indonesia dan bukan hanya Indonesia, adalah wisatawan Asia itu suka bawa duit cash. Dan duit cash itu biasanya juga banyak gitu. Nah, sehingga kemudian menjadi sasaran bagi para penjamret di sini. Nah, biasanya tidak hanya uang yang hilang, tetapi juga paspor. Karena itu keluhan kehilangan paspor itu selalu berulang kali. Walaupun kita sudah mengingatkan berkali-kali, tapi tetap saja paspor hilang dan uang yang hilang. Ini biasanya yang menjadi kegiatan rutin dari KBRI ya. Kemudian membuatkan SPLP ya, surat pengganti laksana paspor, agar mereka bisa punya identitas meninggalkan Spanyol ini untuk kembali ke tanah air. Dan ternyata laporan kehilangan ini, saya kan banyak berinteraksi juga dengan duta besar negara sahabat, itu juga dialami. Malaysia, kemudian juga Thailand, Vietnam, dan juga beberapa negara Timur Tengah mengalami hal yang sama. Nah, khususnya di daerah-daerah wisata dan lebih khusus lagi itu di Barcelona. Saya mendapatkan laporan bagaimana canggihnya para pencoleng di Barcelona itu. Mereka ternyata mencurinya tidak sendirian, tapi sudah pakai tim. Jadi ada tim yang mengalihkan perhatian, tim yang mengambil barang kita. Kalau kita misalnya lihat mau mengejar, ada tim yang menghalangi. Sudah sampai seperti itu canggihnya. Karena itu ya saya dalam kesempatan ini mengingatkan agar hati-hati apabila ada teman-teman yang ingin berwisata ke Spanyol. Ya, tadi pemirsa sudah diingatkan oleh Pak Dubes bahwa pemirsa TVMU jika ingin melakukan kunjungan ke Spanyol, itu lebih berhati-hati lagi. Tadi meminimalisir uang cash yang cukup besar begitu ya Pak ya. Lebih baik menggunakan kartu atau ATM atau kartu kredit begitu Pak. Bisa seperti itu alternatifnya ya Pak ya. Memang masyarakat barat di Eropa termasuk Spanyol ini jarang sekali yang bawa uang cash. Jadi belanja itu selalu pakai kartu, belanja apapun ya, yang kecil maupun yang besar selalu pakai kartu. Ya kalau kita itu istilahnya kartu debit lah. Nah karena itu saya sarankan juga bagaimana di Indonesia ini kita mulai mentradisikan khususnya bagi yang bepergian ke luar negeri supaya mengurangi bawa duit cash, karena kalau kartu mereka sulit untuk menggunakannya. Baik, terima kasih atas tips 1. Nanti akan ada tips lebih banyak lagi dari Pak Dubes, pemirsa. Tapi setelah yang satu ini tetaplah bersama kami di Diaspora Muhammadiyah. Kami akan segera kembali. Baik, pemirsa TVMU, kembali lagi bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah. Masih bersama saya Rinan Rohmah dan juga Dr. Muhammad Najib selaku Duta Besar Luar Biasa dan berkuasa penuh untuk Kerajaan Spanyol. Pak Najib, kita lanjutkan. Tadi Pak Najib juga sudah memberikan informasi tips bagaimana banyak warga negara Indonesia yang memiliki kendala ketika berkunjung ke Spanyol. Banyak yang kena copet begitu ya, tapi ada juga informasi lain Pak, bagaimana warga negara Indonesia begitu disukai oleh pemerintah Spanyol yang memiliki tertib begitu dibandingkan turis-turis dari negara lain begitu. Ya, warga Indonesia di Spanyol ini yang mengejutkan ternyata banyak yang dikawin. Kalau yang perempuan dikawin laki-laki Spanyol, kalau yang laki-laki dikawin perempuan Spanyol, dan itu banyak sekali.
Nah, setelah saya punya selidik, kalau dari sisi tampilan fisik, katanya orang Indonesia itu eksotik. Yeah. Jadi kalau bagi orang Indonesia, hidung mancung itu identik dengan tampan atau cantik. Yeah. Tapi bagi orang Spanyol, hidung mungil itu yang eksotik, yang dicari. Masya Allah. Orang Spanyol melihat hidung mancung sudah biasa. Begitu juga kulit hitam. Ya, kalau lihat kulit bening, putih, merah, orang Spanyol udah biasa. Tapi yang agak gelap-gelap itu katanya menarik. Yeah. Nah, karena itu orang Indonesia disukai di sini, sehingga banyak sekali yang kawin campur. Nah, lebih dari itu, orang Indonesia juga disukai karena karakternya. Orang Indonesia itu tidak neko-neko, ya, dan orang Indonesia itu ramah. Orang Indonesia itu juga sopan, ya, dalam segala hal, dan juga mudah beradaptasi, fleksibel, walaupun juga tetap mempertahankan prinsip, ya, tapi menyampaikannya itu dengan cara yang sopan, sehingga sangat disukai. Nah, termasuk mereka-mereka yang bekerja di berbagai perusahaan profesional di Spanyol ini banyak sekali, dan yang terbanyak adalah anak buah kapal. Jadi saya tidak tahu bagaimana perusahaan-perusahaan penangkap ikan Spanyol ini sangat menyukai pekerja-pekerja Indonesia. Tapi dugaan saya biasanya kalau kehidupan di laut itu kan identik dengan mabuk, gitu ya. Nah, orang Indonesia jarang yang minum, gitu ya. Nah, yang kedua juga orang Indonesia itu disiplin, ya. Kalau waktunya istirahat, ya istirahat, gitu. Waktunya bekerja, ya bekerja. Terus juga tidak banyak menuntut. Nah, di sini kalau orang Spanyol misalnya yang bekerja di perusahaan, Sabtu Minggu itu libur. Walaupun ada pekerjaan lembur begitu yang harus terpaksa dikerjakan di luar hari kerja, diberikan gaji 2 kali lipat, juga orang Spanyol tidak mau. Nah, kalau orang Indonesia, wah, ini malah kesempatan mendapatkan income tambahan, gitu. Nah, hal-hal seperti ini menyebabkan orang Indonesia banyak disukai. Di sini jarang sekali pendatang ilegal, dan walaupun bekerjanya bervariasi, ya, di samping mahasiswa juga ada yang bekerja di beberapa perusahaan profesional di Spanyol seperti perusahaan IT, perusahaan garment, ya, untuk berbagai produk-produk yang bermerek Spanyol. Juga tidak jarang yang bekerja di rumah makan atau di tempat-tempat yang terkait dengan jasa. Pak Najib, bisa diinformasikan bagaimana lowongan pekerjaan di Spanyol dan juga peluang beasiswa di Spanyol? Ini bisa menjadi informasi buat warga persyarikatan maupun warga Indonesia sendiri yang akan menginginkan untuk bekerja di luar negeri begitu. Ya, kalau pekerjaan memang kendalanya adalah bahasa. Baik. Karena orang Spanyol ini jarang sekali yang berbahasa Inggris. Mereka hanya berbahasa Spanyol, baik di tempat-tempat yang katakanlah seperti rumah sakit, universitas, maupun di mall. Sehingga pekerjanya itu banyak dari Amerika Selatan yang mereka juga menggunakan bahasa Spanyol, sehingga tidak ada kendala bahasa. Tapi kalau di perguruan tinggi sekarang sudah mulai ada kelas-kelas internasional yang berbahasa Inggris, gitu. Bahkan juga ada kelas internasional berbahasa Arab. Banyak beasiswa yang ditawarkan, khususnya yang datang ke meja saya itu untuk bidang IT. Jadi bidang-bidang yang terkait dengan digital, teknologi, big data, dan seterusnya sekarang banyak sekali dicari, dan mereka bukan saja menawarkan beasiswa, juga menawarkan pekerjaan sebagai bagian dari proyek.
Dan jangan dilupakan bahwa Spanyol ini bagian dari Uni Eropa dan hubungan antar negara Uni Eropa itu sudah seperti hubungan antar provinsi di Indonesia. Sehingga pekerjaan-pekerjaan di Prancis, pekerjaan di Belgia dengan sangat mudahnya bisa dikerjakan di Spanyol dan begitu sebaliknya. Nah, kalau terkait dengan beasiswa, menurut hemat saya di Spanyol ini banyak sekali sekolah yang masuk akreditasi dari Dikbud kita. Artinya apa? Kalau kita diterima di salah satu universitas di Spanyol, maka kita bisa meminta LPDP untuk membiayai. Dan setahu saya LPDP sampai sekarang selalu kekurangan pemohon. Begitu. Dan proses penerimaan mahasiswa S2, S3 di Spanyol ini mudah sekali. Karena tidak pakai ujian, cukup mengirimkan proposal, gitu, bisa dalam bahasa Inggris, bahasa Arab, atau dalam bahasa Spanyol. Kalau diterima langsung masuk. Dan di sini tidak pakai kuliah, karena S2, S3 by research di sini. Jadi informasi sangat penting sekali dan menjadi angin segar buat para pemirsa TV-mu yang menginginkan belajar di Spanyol dan juga negara-negara di Uni Eropa ya Pak ya. Pak, ada di perbincangan terakhir kita, ada tips bagi para kader dan juga warga negara Indonesia untuk menjalankan ibadah selama Ramadan di sana, dan juga pesan untuk para kader Muhammadiyah dan maupun WNI baik di tanah air maupun yang sedang menjalankan pekerjaan dan juga sedang menimba ilmu di Spanyol, Pak. Kalau di Spanyol ini karena udaranya atau temperatur atau cuacanya tidak ekstrim ya. Dia kan berada di Eropa tapi di kawasan Eropa bagian paling bawah atau paling selatan. Jadi lautnya itu menghadap ke Mediterania sehingga temperaturnya juga sangat bersahabat, tidak ekstrim. Dan kebetulan juga Ramadan tahun ini siklusnya juga kira-kira tidak beda jauh dengan di Indonesia. Sehingga bagi warga Indonesia maupun warga Muhammadiyah yang berada di Spanyol ini tidak akan mengalami kesulitan di dalam menjalankan ibadah puasa. Agak berbeda dengan kawasan Eropa di bagian utara seperti kawasan Skandinavia atau kawasan Rusia yang temperaturnya ekstrim dan siklus matahari terbit dan terbenamnya juga ekstrim. Gitu. Nah, sehingga kemudian perlu banyak tips ya bagaimana kiat-kiat kita, karena seringkali habis buka puasa sebentar lagi sudah harus sahur gitu. Nah, sementara di Spanyol ini kita tidak mengalami hal itu, sehingga tidak ada tips khusus yang perlu dilakukan menghadapi Ramadan, khususnya Ramadan tahun ini. Untuk pesan sendiri Pak, untuk para kader yang ingin menimba ilmu ataupun bekerja di Spanyol atau hanya berkunjung sebagai wisatawan mungkin? Nah, ini menarik. Kalau boleh saya akan agak panjang bagian ini ya. Yang pertama untuk wisatawan ya. Spanyol ini sangat menarik sebagai katakanlah tujuan wisata Muslim. Karena banyak sekali pelajaran sejarah yang bisa digali di Spanyol ini. Dan sejarah gemilang, sejarah yang membanggakan umat Islam. Apa yang disebut Islam berkemajuan nyata di Spanyol ini. Dan itu berlangsung dalam rentang hampir 8 abad, artinya hampir 800 tahun umat Islam memimpin di sini dan membuat bangsa dan negara ini maju, modern, dalam arti maju dalam teknologinya, maju dalam ekonominya, sehingga kemudian menciptakan bangunan-bangunan yang sangat menarik dan menawan yang bisa kita lihat sampai saat ini.
Bahkan kegemilangan itu dicapai ketika bangsa Barat mengalami kegelapan karena mereka dibatasi ruang geraknya untuk mengakses ilmu, kemudian juga berhadapan dengan penguasa yang otoriter, sehingga mereka tertinggal. Dan saya bisa katakan, dan saya menemukan banyak bukti bahwa umat Islam di Spanyol inilah yang mengantarkan bangsa Eropa sampai mengalami renaissance, mengalami pencerahan, dan kemudian berkat jasa umat Islam ini kemudian bangsa Eropa mengalami kemajuan sehingga kemudian menjelajah ke berbagai belahan dunia yang kita sebut melakukan kolonialisasi, dan itu masih terus berlangsung sampai sekarang. Itu yang terkait dengan wisata. Yang kedua, menurut hemat saya, saatnya kader-kader Muhammadiyah untuk keluar kandang gitu, go internasional, karena menurut hemat saya dunia Islam saat ini sangat menyedihkan kalau kita berbicara wajah Islam di Timur Tengah dan di sejumlah negara. Nah, Islam rahmatan lil alamin itu betul-betul ditampakkan oleh wajah Muhammadiyah. Karena itu kalau Muhammadiyah sekarang go internasional, bukan saja membuat Indonesia semakin dikenal dan berpengaruh di berbagai belahan dunia, tetapi sekaligus juga menyelamatkan wajah Islam. Wajah Islam Muhammadiyah khususnya itu kan sangat akrab dengan sains dan teknologi, ya, sangat mengapresiasi, sangat menghormati, dan sangat menyadari betapa pentingnya sains dan teknologi di era modern. Nah, sementara di banyak negara Muslim di Timur Tengah atau di Asia Selatan itu masih menolak sains dan teknologi, katanya itu berasal dari kafir, sehingga tidak sedikit yang mengharamkan. Ini hal-hal penting yang menurut hemat saya sudah waktunya Muhammadiyah untuk tampil. Nah, yang lain juga, kalau orang Muhammadiyah datang ke negara manapun, ya, menampilkan wajah Islam, ya, baik komunitas Islam yang lain yang berasal dari negara lain maksudnya, maupun masyarakat setempat itu welcome. Karena orang Muhammadiyah atau Islam Indonesia datang itu tidak mengganggu. Orang Islam Indonesia itu tidak menolak peradaban bangsa lain, tapi menghormati peradaban bangsa lain, ya, sebagai bagian dari proses budaya, sebagai bagian dari proses sejarah. Ya, nilai-nilai Islam itu kan sangat universal. Nah, karena itu menurut hemat saya sudah waktunya teman-teman kader-kader Muhammadiyah untuk go internasional. Selain itu banyak sekali juga potensi dana-dana yang bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan kegiatan Muhammadiyah di luar negeri. Apakah itu terkait dengan pendidikan, kesehatan, atau kegiatan-kegiatan sosial yang lainnya. Tentu setiap negara memiliki warga tersendiri, ada opportunity yang berbeda, dan tentu ada juga challenge atau tantangan yang berbeda. Nah, disinilah saya kira tantangan dakwah modern di kalangan Muhammadiyah. Saya kira kalau di tingkat nasional Muhammadiyah sudah selesai, walaupun masih banyak PR-PR yang harus dituntaskan, ya. Tetapi potensi besar Muhammadiyah sekarang dinanti di dunia internasional. Saya kira itu pesan saya. Ya, terima kasih Pak Najib atas waktunya. Semoga para kader Muhammadiyah terus semangat dan akan ada Bapak Najib berikutnya yang bisa go internasional, mengenalkan Muslim, mengenalkan Muhammadiyah, sekaligus mengemban tugas bangsa ke
memperkenalkannya ke negara lain. Terima kasih sekali lagi atas waktunya Pak. Semoga akan ada perbincangan-perbincangan di lain kesempatan. Terima kasih atas waktunya di Diaspora Muhammadiyah. Saya dan Arina Nur Rahmah dan seluruh kru mengucapkan terima kasih atas waktunya Pak Najib. Terima kasih Mbak Arina, seluruh kru TV-mu dan pemirsa TV-mu di tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Duta Besar Indonesia untuk Spanyol, dan itu menandakan berakhirnya episode Diaspora spesial Ramadan kali ini. Saya Arina Roma dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa saksikan Diaspora setiap minggunya hanya di TV Muhammadiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.